Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia Muhammad. Ini saya bersama dengan teman saya, yaitu Fauzi Muarifah dan Revaldi Krismayudi, ingin sedikit menyampaikan mengenai siklus penggajian dan flowchart-nya pada sistem informasi akuntansi. Langsung saja pada pengertiannya, siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Pemrosesan data dalam penggajian biasanya kompleks dikarenakan berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah, sehingga mengakibatkan sistem penggajian ini memerlukan modifikasi secara berkesinambungan. Sistem penggajian juga dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke produk atau departemen untuk menetapkan harga produk. Selanjutnya, aktivitas siklus penggajian. Terdapat beberapa langkah yang diterapkan setiap perusahaan yang membayarkan gaji pada karyawannya melalui sistem penggajian, yaitu yang pertama melakukan update file induk penggajian. Kegiatan yang berkaitan dengan ini seperti penerimaan tenaga pelaksana, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji karyawan, dan penyesuaian gaji karyawan. Selanjutnya, perubahan tarif dan pajak, lalu keabsahan waktu dan data kehadiran, menyiapkan daftar penggajian, lalu pembayaran daftar gaji, kalkulasi kompensasi dan pajak, pajak penghasilan, dan potongan lain-lain. Selanjutnya, resiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem pengelolaan penggajian bertujuan untuk menerapkan sistem pengendalian yang benar sehingga dapat tercapai beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengotorisasi transaksi penggajian secara tepat dan benar. Lalu yang kedua, transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. Yang ketiga, hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. Terus yang keempat, pencatatan transaksi secara akurat. Yang kelima, mengikuti aturan pemerintah mengenai peraturan pembebanan pajak pada pegawai secara benar dan jujur. Lalu menjaga dari kehilangan aset, baik itu kas maupun data gaji karyawan. Lalu memenuhi unsur-unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. Selanjutnya, pada saat pengendalian pembayaran gaji, terdapat beberapa hal yang penting menjadi perhatian, yaitu otorisasi transaksi, lalu pembagian tugas, supervisi, catatan akuntansi, pengendalian akses, dan verifikasi independen. Untuk master file gaji hanya boleh diubah oleh bagian personalia. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian tugas dalam pengendalian internal, sehingga mencegah sembarangan orang untuk dapat melakukan akses ke master file gaji untuk membuat karyawan fiktif atau mengubah besarnya gaji. Selain itu, semua perubahan dalam master file gaji harus direview dan disetujui oleh supervisor. Lalu pengertian flowchart. Flowchart itu merupakan sebuah bagian dengan sandi atau simbol tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah suatu proses secara mendetail dan berhubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya pada suatu program. Tugas saya di sini membahas mengenai keterangan flowchart penggajian. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan sendiri ini membuat data diri yang dirangkap menjadi satu lembar. Jadi untuk lembar pertama itu dikirim ke PSDM atau HCD, sedangkan lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang disarankan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. PSDM atau HCD ini setelah dia menerima data karyawan dan hasil presensinya, PSDM atau HCD ini mereka presensi rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM atau HCD ini merupakan
bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Ketiga adalah bagian keuangan. Bagian keuangan ini adalah rekap resensi yang dilakukan pada PSDM atau HCD oleh bagian keuangan. Dibuat slip gaji yang dirangkap menjadi 3 lembar. Jadi lembar pertama itu sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, sedangkan lembar kedua sendiri sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan kepada manajer. Yang terakhir adalah pimpinan. Pimpinan sendiri ini setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi 2 slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Jadi lembar pertama ini sebagai arsip, sedangkan lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian dari saya membahas mengenai siklus penggajian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada flowchart lembur. Dimulai dari manajer. Manajer menyiapkan form lembur yang diberikan ke customer. Manajer menerima slip gaji lembur 2 rangkap dari bagian keuangan yang divalidasi sehingga menjadi slip gaji lembur yang telah divalidasi yang dikembalikan ke bagian keuangan sebanyak 2 rangkap. Manajer menerima laporan penggajian lembur karyawan yang divalidasi lalu dijadikan arsip. Kemudian ke bagian keuangan. Bagian keuangan merekap lembur yang diterima dari PSDM atau HCD, diproses menjadi slip gaji lembur 3 rangkap. Slip 1 dan 2 diberikan ke manajer, sedangkan lembar ketiga sebagai arsip. Slip gaji lembur yang telah divalidasi, lembar pertama sebagai dasar pembuatan laporan penggajian lembur karyawan, sedangkan lembar kedua diberikan ke karyawan beserta dengan uang. Kemudian ke bagian PSDM atau HCD. PSDM atau HCD menerima form lembur karyawan yang telah diisi oleh karyawan, lalu merekapnya sehingga menghasilkan rekap lembur 3 rangkap 2. Lembar pertama untuk bagian keuangan dan lembar kedua sebagai arsip. Kemudian ke karyawan menerima form data lembur dari manajer lalu diisi, dan lembar pertama diberikan ke PSDM atau HCD, sedangkan lembar kedua sebagai arsip. Setelah diproses, karyawan menerima slip gaji lembur yang telah divalidasi beserta uang dari bagian keuangan. Itulah penjelasan yang telah saya paparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.